Oke, bagaimana takdir pertemuan antara Dragon dan juga Luffy itu memang menjadi teka-teki besar nih. Tetapi hal ini sudah tak akan lama lagi. Setelah apa yang Vegapunk bilang ke Dragon sendiri jika dia akan segera mati itu, dan juga para agen CP0 sudah bersiap membunuhnya yang dipimpin oleh Rob Lucci, Dragon mungkin akan bergerak menyelamatkan aliansinya itu. Yang jadi pertanyaan, apakah Dragon sudah tahu bahwa Mugiwara Pirates juga berada di Egghead sana? Jika Vegapunk akan memberitahukannya nih, itu pasti akan menjadi reuni besar-besaran setelah apa yang terjadi di Lockdown beberapa tahun ke belakang. Luffy sudah tumbuh lebih kuat nih dengan buah iblisnya itu. Ditambah di momen ini juga pihak revolusioner sendiri masih mencari informasi perihal Sabo nih. Sementara aliansinya dengan Vegapunk sedang diancam oleh CP0. Apakah Egghead akan mengungkap pertemuan-pertemuan yang tak direncanakan itu? Nah, kita akan mulai bahas lebih dalam. Yo nakama Dewa Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai teori takdir tak terduga yang bisa aja Vegapunk itu mempertemukan Luffy dan juga Dragon. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Dragon sendiri sekarang itu sedang mengalami kepanikan dua hal mungkin. Pertama, Sabo karena komandannya itu hilang kontak lagi dengannya setelah kejadian Lulusia Kingdom kala itu. Kedua itu rekan aliansinya Vegapunk mengisyaratkan bahwa bahaya mendatanginya karena menurutnya umurnya tak akan lama lagi. Apa yang akan kau lakukan, Dragon? Nah, sedikit berpendapat nih jika Egghead ini akan mengungkapkan jati diri siapa itu Vegapunk lebih kuat dibandingkan pencarian Revolutionary Army untuk Sabo. Kenapa? Karena Vegapunk terhubung ke orang-orang sekarang yang menuju ke pulau itu. Bonnie, Kuma, Luffy, dan juga Dragon sendiri tentu adalah ada yang musuh mengancam itu, dan mereka adalah para bagian dari CP0 yang sudah dekat dengan pulau itu sendiri sambil membawa Seraphim Kuma. Nah, bahkan CP0 itu berdiskusi seperti ini. Dengarkan dulu Luffy, Vegapunk itu masih tetap seorang individu, tetapi kejeniusannya kalah dengan kesibukannya. Ketika waktu kita tidak cukup, orang bilang kita akan jadi sesibuk berang-berang kan di beberapa waktu. Nah, bayangkan kalau ada lebih dari satu berang-berang pula. Itulah ide besar dari Vegapunk. Dia telah membelah diri menjadi 6 orang, dan dengan kata lain ke-6 salted ini adalah Vegapunk pula. Vegapunk 06 adalah Yoke yang melambangkan keinginan dan nafsu. Vegapunk 05 adalah Atlas yang melambangkan kemarahan. Vegapunk 04 adalah Pythagoras yang melambangkan kebijaksanaan. Vegapunk 03 adalah Edison yang melambangkan bakat. Vegapunk 02 adalah Lilith yang melambangkan kejahatan. Dan Vegapunk 01 adalah Saka yang melambangkan logika. Dari semua itu, Vegapunk asli ada di atas itu semuanya. Dialah Dr. Vegapunk yang sesungguhnya. Lalu Rob Lucci menambahkan dengan skeptis tuh. Dan apa aku aneh kalau aku bilang hal itu terdengar sangat mustahil? Orang jenis memang selalu menyusahkan. Singkatnya, tugas kita adalah mengembalikan si bermasalah Seraphim Kuma ini ke Egghead kan, lalu sambil memastikan bahwa tak sampai merusak aset berharga apapun di lapi itu. Tentu akan kita musnahkan semua Vegapunk yang ada. Jadi setelah itu pun kita disuruh membunuh orang paling berguna bagi dunia, Dr. Vegapunk. Nah, rencana itu sudah tersusun. Menarik. Nah, disclaimer juga nih di sini sedikit. Bisa saja nih Vegapunk itu akan menjadi jembatan yang tak terduga ketika Dragon itu akan datang ke pulau itu dan bertemu dengan Luffy putranya. Kenapa seperti itu? Egghead ini sepertinya akan banyak mengumpulkan hal-hal tak terduga lainnya. Karena situasinya sangat krusial, bisa saja nih setelah puluhan tahun itu reuni akbar akan segera terjadi. Kalian ingat nggak? Ada momen epic pertama kali Luffy benar-benar melihat wajah ayahnya Dragon itu dan membuatnya langsung terkejut. Kala itu ada kabar besar bahwa markas pasukan revolusioner telah dikalahkan dari serangan Kurohige. Nah, yang menarik, berita itu tak membuat Luffy itu khawatir tentang ayahnya, tetapi gambar layar di sampingnya dan itu adalah Sabo. Nah, kemudian nih dia itu memalingkan wajahnya dan mengatakan seperti ini. Jadi ini orang yang di sampingnya ini namanya Dragon. Garp sendiri pernah mengatakan jika ayah Luffy itu adalah Dragon kala itu, yang membuat para rekannya itu sangat terkejut. Tetapi yang menarik, setelah Luffy ingat kala itu dan melihat gambar ini dengan seksama, dia sangatlah terheran-heran. Apakah ini benar-benar ayahku? Wajahnya tak mirip sekali denganku. Ini aku baru pertama kali melihatnya, dan ini masih sangat aneh rasanya, begitu katanya.
Nah setelah itu nih ada momen unik reaksi lainnya semua orang kala itu dalam Marineford ketika Sengoku mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Kalian dengar, dia adalah bocah yang sangat berbahaya. Dia tumbuh dewasa bersama Ace sebagai adik angkatnya. Dan dia adalah putra kandung dari sang revolusioner Dragon. Nah lihatlah nyali bajak laut shock semua kala itu. Bagi Mihawk, Hancock, Kuma, Doflamingo, serta bahkan Smoker nih semuanya terkejut. Ya Smoker wajar karena kala itu seorang yang menyelamatkan Luffy dari serangannya kala itu adalah Dragon sendiri. Dan kabar itu bahkan terdengar sampai ke Sabao di archipelago. Dan itu adalah sebuah berita yang sangat besar. Bahkan Garp menambahkan perkataannya, aku tak peduli. Tak ada alasan lagi untuk menyembunyikannya. Status itu tak akan berpengaruh kepadanya karena Luffy sendiri sudah lebih dulu terkenal. Kalian berdua memanglah sangatlah bodoh. Nah kala itu nih ketika kejadian Enies Lobby, Dragon sendiri itu juga memberikan reaksinya terkait putranya sendiri. Ilustrasinya itu seperti ini. Ketika dalam Pulau Baltigo, pasukan pemberontak telah berhasil ke South Blue, satu kerajaan telah jatuh, dan ini adalah perang besar. Lalu tiba-tiba ketika Dragon berjalan, dia terhenti melihat Bounty Luffy tersenyum. Lalu ketika Dragon itu berjalan, dia tiba-tiba berhenti melihat Bounty Luffy yang tersenyum. Dia lalu mendengarkan asisten dokumennya untuk menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah Mugiwara Luffy, orang yang mengalahkan krokodil di Alabasta. Dan setelah kejadian ini Lobby, pemerintah dunia tak bisa menyembunyikan keberadaan kelompok bajak laut itu lagi. Kapten mereka adalah cucu Garp, sang pahlawan angkatan laut. Lalu Dragon meninggal asisten dokumennya itu untuk mencari angin segar tuh, dan dia memandangi langit dan tersenyum seraya berkata, hiduplah menurut jalan pikiranmu sendiri Luffy. Ada kalanya era ini tiba-tiba menentukan segalanya. Itulah pertanyaan dunia. Hari dimana kita akan segera bertemu akan segera tiba. Ya itu pesan yang dalam banget sih dari seorang Dragon. Nah bisa saja nih setelah sekian lama itu kemunculan Vegapunk nanti akan langsung mengalami mara bahaya karena mereka sudah diincar oleh Rob Lucci. Begitupun mereka menggunakan Seraphim Kuma. Sementara di arc ini pun Akuma no Mi juga gencar-gencarnya dibahas lebih dalam lagi. Nah sepertinya kemunculan Vegapunk ini juga untuk mengungkapkan semua hal itu tadi. Seperti yang kita bilang tadi nih, jika kondisinya seperti itu, Dragon itu serasa di persimpangan sekarang. Komandan Sabo itu masih belum diketemukan karena peristiwa genosida di Lulusia Kingdom kemarin itu. Setelah mereka khususnya Sabo yang mengetahui tentang Ratu Dunia itu yang menduduki tahta kosong Marijua. Nah sementara Vegapunk orang yang mengetahui banyak misteri lainnya tentang pemerintahan dunia dan kondisi yang sedang tak baik-baik saja ini. Nah kalian pikir salah satu anggota revolusioner juga akan bergerak menuju pulau tersebut. Nah takdir terkadang memang sesuatu yang sangat unik sih. Bisa saja pesannya dimana Dragon mengatakan kepada Luffy hari dimana kita akan segera bertemu itu akan segera terjadi. Dan momen itu akan membawa gebrakan untuk pemerintahan dunia sendiri karena Vegapunk, Dragon dan juga Luffy itu akan bertemu satu sama lain. Nah bahkan ditambah menguatkan lagi nih, Vegapunk Saka itu adalah orang yang meminta Vegapunk Lilith agar membawa para kru topi jerami menemuinya. Tetapi sebelum mereka masuk ke ruangan itu, Vegapunk Saka pula lah yang menelepon Dragon secara langsung jika kondisinya sudah tak baik-baik saja. Nah ini serasa menjadi pertanyaan nih, apa yang sedang dilakukan oleh Vegapunk Saka ini sampai-sampai mempertemukan takdir yang akan segera menjadi kenyataan. Jika Vegapunk sekarang markasnya kedatangan Mugiwara Pirates. Di samping itu Vegapunk sendiri menelepon ayah dari pemimpin mereka, Monkey D. Dragon. That's really interesting. Gimana menurut kalian? Apa kalian juga berpikiran yang sama jika kemunculan Vegapunk nanti itu akan mengejutkan kita semuanya dan membuat pergerakan bagi para pasukan revolusioner juga? Stay tune, oke? So itulah tadi pembahasan kita mengenai teori takdir tak terduga yang bisa saja Vegapunk jembatani mempertemukan antara Luffy dan juga Monkey D. Dragon. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TV and we'll be come back.